Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Kita berkumpul kembali di rumah Tuhan pada hari Minggu ini. Kita semua pasti sudah merasa siap untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bisa datang di hari ini, di rumah Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu juga semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin mengucap syukur, kami ingin berterima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa masuk di dalam hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat sembahmu. Puji Yesus, sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kasih-Mu bagi Dia. Dari setiap tarikan nafas kita, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas karya-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau sembah-Mu Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih untuk semua karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, yang begitu ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus, dan mulia kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa
Mari kita semua yang sudah siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Mari kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorakan haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus kita, Yesus dahsyat. Amin. Yesus kita, Yesus yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Mari jemaat saja katakan. Ku dahsyat Padamu, Tuhan yang setia di pihakku. Saya percaya kita bisa lebih lagi. Yesus ku dahsyat. Dahsyat, tak terkuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama semua. Dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesus. Dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan kau yang terhebat. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yes. Sama-sama nanti kita mau katakan, kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang
sama-sama katakan, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 ha 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 haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Katakan, kami berkumpul menguji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. kami berkumpul memuji-Mu, Menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. sama-sama katakan, Haleluya, haleluya, amin. haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, oh 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 haleluya. Boleh sama-sama kita katakan kita dan sambil kita katakan, Haleluya, come on. haleluya, oh 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 haleluya, Jemaat saja katakan haleluya. Lebih semangat lagi. Yes, amin. Lebih tinggi lagi ya, kita mau sama-sama katakan haleluya. haleluya, haleluya, oh 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 haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan breaking news. With fire in our eyes, the lights alight, your love unseen is blazing out. The streets will glow forever.
penekanan, jangan lupa minggu depan kita hanya ibadah sekali jam 9, yaitu perayaan hari ulang tahun GBI Citra 2 yang ke 25 tahun. Ya, bersuka cita dan bersyukur atas pernyataan Tuhan kita boleh menaikkan hari raya ulang tahun GBI Citra 2. Dan jangan lupa undang teman-teman, ajak saudara-saudara dan keluarga semuanya. Karena minggu depan kita akan ibadah merayakan hari ulang tahun yang akan dilayani oleh Jericho Ministry. Dan juga ada pesan khusus yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Jadi sampai ketemu minggu depan nanti bersama dengan teman-teman dan keluarga dan beserta dengan saudara. Ada door prize, ada souvenir yang menarik pokoknya untuk kita semuanya. Jadi segera daftarkan diri Anda dan hadir pada hari haknya. Pengumuman berikutnya untuk persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak dan juga tersedia barcode, ada kris yang ada berada di bangku di depan, bisa ditempel di situ. Dan juga untuk berikutnya kami bersuka cita menyambut Bapak Ibu bila ada yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur buat kedatangan Bapak Ibu dan Bapak Ibu bukanlah tamu tapi keluarga di tempat ini. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Citra 2. Demikian informasi breaking news pada hari ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan kalau hari ini ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh dipilih untuk menjadi umat yang percaya. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak hanya untuk dipanggil sebagai orang yang percaya. Tapi Engkau mempunyai tujuan dalam hidup kami Tuhan. Berbicara kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri sambil kita menyanyikan lagu ini. Katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena Engkau Tuhan. Penyembahan kami Tuhan, penyembahan-Mu semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
kita katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku Tuhan, hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur di bawah hadirat-Mu, mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang baik, merancang yang terbaik buat kami. Dan Engkau pun mau agar hidup kami berguna dan bermanfaat. Karena itu biarlah sebelum kami tinggalkan dunia yang fana ini, kami mencapai panggilan kami yang maksimal untuk menjadi berkat dan untuk menjadi yang terdalam dalam mempermuliakan Engkau. Hidup kami tidak sia-sia tapi berguna. Karena itu Roh-Mu menolong kami, memampukan kami. Waktu kami yang sisa kami manfaatkan. Karena itu biarlah dengan pertolongan-Mu kami mampu menanggalkan, menyingkirkan hal-hal yang menjadi hambatan untuk kami bermanfaat. Dan oleh pertolongan-Mu pula kami mampu melakukan panggilan kami masing-masing, berpadu dalam panggilan bersama untuk mempermuliakan Engkau. Berkati pertemuan kami dengan hadirat-Mu yang semakin kuat dan semakin nyata. Biar firman-Mu tertanam berbuah dalam hidup kami. Karena itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu, Tuhan berkati. Selamat pagi, shalom, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gembala dan tim pelayan yang boleh mengundang dan mempercayakan mimbar ini pagi hari ini, siang hari ini, untuk menyampaikan firman Tuhan yang tema yang diberikan kepada saya, hidupku bermakna. Dan tadi saya baru lihat pengumuman ternyata terkait dengan bulan mengenai tujuan hidup. Jadi saya teringat tadi pagi ada yang banyak yang belum tuntas, tapi salah satunya tentang hidup, panggilan hidup kita yang bermakna. Ada pendeta juga yang mengkategorikannya, saya juga sepakat dan setuju itu, tentang hidup yang bermakna ini. Saya bagi tiga tingkatan. Yang pertama, tingkat dasar adalah bermanfaat, berguna bagi diri kita sendiri, yang tadi saya sudah terangkan bahwa artinya hidup kita tidak jadi beban buat orang lain. Itu artinya bermakna buat diri sendiri. Jadi kita bisa menghidupi diri kita sendiri, bukan berarti tidak bergantung sama orang lain, bukan itu maksudnya, tapi tujuan hidup kita sudah bisa hidup mandiri, bisa hidup dan tidak menyusahkan orang. Dan bagi usia yang sudah lansia seperti saya misalnya, umur yang sudah tidak produktif misalnya, itu kategori tidak bisa labelkan ke orang yang tidak lagi dalam usia kerja.
Tapi khusus bagi usia kerja, maka level hidup yang datar, sederhana, tingkat 1 adalah mampu menghidupi diri kita sendiri. Dan terus terang saya dalam bulan ini itu cukup kuat sekali untuk saya mau coba, bahkan kalau bisa menjadi program gereja keseluruhan, termasuk bagaimana supaya sejak dalam kandungan. Nah itu saya udah mulai khotbahin, bahwa sejak dalam kandungan anak itu sudah dilabelin, orang tuanya memberikan dia input pengertian perasaan ke dalamnya, untuk anak ini engkau mampu berdikari hidup sendiri, engkau hidup tidak menyusahkan orang, hidup tidak menyusahkan keluarga, hidup tidak menyusahkan gereja dan sebagainya, engkau bisa hidup mandiri. Level hidup dasar tingkat 1. Tingkat hidup yang kedua kalau mau bermakna adalah berguna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Kehadiran kita dibutuhkan oleh orang lain. Jangan sampai orang bilang lu lagi, nyusahin dan segala macam. Jadi itulah tangga yang harus kita capai untuk jadi hidup yang bermakna. Baru kemudian kalau kita bisa sampai di tingkat itu, hidup bermakna buat orang lain, baru kita bisa leluasa untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup bagi pelayanan, hidup bagi Tuhan dipermuliakan. Ini pun membuat saya mau mendalami itu karena sudah sekitar 2-3 tahun bahkan menjelang pandemi, ketika orang salaman saya dan berkata, dari mana mau kemana? Lalu dia bilang, pulang pelayanan atau saya pelayanan. Orangnya saya tahu, sekilas saya tahu orangnya, tapi agak aneh buat saya, batin saya, roh saya tersinggung. Pelayanan, betul misalnya besuk atau khotbah atau pelayan di gereja. Tapi di dalam saya ada satu pertanyaan di hati saya. Saya jadi merasa bukan orangnya yang saya permasalahkan, tapi bagi saya bahasa pelayanan itu membuat saya kayak ada sesuatu yang nggak clear ini, nggak beres nih. Dan saya nggak tahu apa jawabannya. Belakangan ini baru kemudian saya ketemu jawabannya, karena potret mengenai hidup yang bermakna itu tadi saya pakai itu untuk memotret pelayanan. Hidup yang bermakna, hidup tidak menyusahkan orang lain, hidup berguna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain, lalu hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Ini yang saya dapatkan, lalu kemudian saya pakai ini untuk memotret pelayanan. Jadi kalau orang pelayanan, tapi untuk kepenuhan dirinya, saya sebut itu bukan pelayanan. Karena saya temukan pelayanan artinya melayani orang lain. Membuat orang lain tertolong, membuat orang lain mendapatkan sesuatu, itu arti pelayanan, ada di kamus besarnya. Arti pelayanan buat orang lain. Jadi kalau kita pelayanan sekalipun itu adalah melayani di gereja, di dunia agama, tapi tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan hidup, maka saya temukan, oh iya. Jadi akhirnya saya ketemu potret baru lagi. Orang bekerja, satu, di dunia sekuler, bahasa lama. Orang bekerja di dunia sosial. Orang bekerja di dunia agama.
Yang kadangkala disitulah rancunya. Begitu orang bekerja di dunia pelayanan, dunia gereja, buat saya itu tidak serta-merta itu adalah pelayanan. Ada area abu-abunya sih memang di situ. Tapi esensi utamanya adalah apakah itu orang sedang bekerja di gereja itu adalah untuk kemanfaatan orang lain atau baru sampai level kemanfaatan buat diri sendiri. Karena nanti kita akan sampai pada tingkatan bicara pelayanan itu pengorbanan. Itu pikul salib, itu penderitaan. Nah maka nanti ketika bersentuhan dengan kebutuhan dasar kita pribadi kita terluka, kita tidak disambut, kita tidak diterima, kita bisa tinggalkan pelayanan itu. Kita bisa tinggalkan gereja itu. Karena apa? Karena tidak memenuhi kebutuhan dasar kita. Tapi kalau sudah sampai level pelayanan sejati, Kristus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi kehendakmu lah yang jadi, maka salib pun dipikulnya. Saya melihat ke depan, gereja masa depan, pekerjanya, pelayanan hamba Tuhannya harus sampai di tingkat itu. Di mana mereka sampai di tingkat walaupun dilukai, walaupun dicerca, walaupun fisiknya teraniaya sekalipun dia tetap konsisten melayani, itulah pelayan sejati. Dan saya berharap dan saya percaya dari sini akan banyak berbunculan dan bertumbuh di sini. Yang sepakat bilang, iya kita amin dulu aja, amin. Itu masa depan gereja dan pelayan. Karena itu gereja sekarang banyak, silakan aja, banyak segala macam. Tapi ke depan dia akan masuk dalam saringan untuk muncul dalam pertumbuhan yang sejati, yang sebenarnya. Karena itu dengan memulai tema bermakna, hidup bermakna, maka kita selesaikan masalah ini. Itu pesan yang saya ingin sampaikan kepada kita, tapi saya kolaborasikan dengan tema yang diusung di tempat ini, yaitu tujuan hidup dan kemudian hidup yang bermakna. Nah karena itu saudara-saudara, bisakah kita fokus untuk meningkatkan cara hidup kita untuk mulai, iya, saya mesti bermakna hidupnya. Mungkin banyak seperti saya, terlalu banyak yang tertinggal. Dulu saya sekolah banyak ogah-ogahan dan segala macam. Banyaklah yang tertinggal. Termasuk waktu sudah jadi pendeta pun banyak yang tertinggal. Yang saya sekarang banyak hal yang saya nggak bisa raih kembali. Sudah terlambat. Saya bersusah payah untuk belajar sampai hari ini. Sudah tidak seperti dulu. Dulu saya bisa baca buku dan ada orang ngobrol. Yang buku saya baca orang ngobrol saya masih bisa rekam. Sekarang udah nggak bisa. Fokus yang satu aja belum tentu kerekam. Itu keterlambatan saya. Yuk yang masih muda-muda jangan buang kesempatan. Mau hidup bermakna, ayo belajar sebanyak mungkin. Raih kesempatan yang ada sebelum terlambat. Maka saya bilang, saya pikir mulai dari sekolah minggu sejak dalam kandungan itu sudah mesti di-set di program supaya anak-anak orang gereja tidak hidup menyusahkan orang lain. Sejak dari sekolah minggu mereka sudah dididik. Agama tetangga kita sudah mulai mengajarkan entrepreneur mulai dari taman kanak-kanak. Gereja tertinggal jauh. Dan karena itu mari sama-sama dari tema ini kita mau ambil langkah untuk hidup bermakna. Kita tidak berkutat untuk kebutuhan pribadi kita. Karena sampai sebesar apapun, seluas apapun, dia tidak akan pernah puas yang namanya aku ego ini. Karena itu mari kita manfaatkan hidup yang masih sisa untuk melayani Tuhan. Jadilah manusia baru, tinggalkan manusia lama,
dan kenakan manusia baru agar kita bermanfaat menjadi hidup yang bermakna. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya. Ini ayatnya sudah jelas. Ayat 14. Saya lompat ayat 14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya siapkan materi yang memang ini adalah hal yang saya sudah pernah lama dalami ini. Saya kolaborasikan, saya mengambil dari Efesus pasal yang keempat. Tadi pagi saya bicara tentang menanggalkan manusia lama dan saya berharap sekarang kita bisa sampai membahas manusia baru, mengenakan manusia baru. Tapi waktu duduk ibadah tadi saya rasa saya mau singgung dikit lagi mengenai manusia lama. Karena tadi itu saya baru sampai poin keempat ya. Iya, oke. Baru sampai poin keempat. Jadi 5 saya usahakan percepat ya. Jadi maksudnya gini, kita mau menjadi bermanfaat, hidup kita bermanfaat atau berguna, maka manusia lama ini kita mesti tanggulangi, tinggalkan. Karena itu akan mengganduli, itu merusak. Lalu kemudian kita mulai mengenakan manusia baru dalam hidup kita. Nah, saya masih ada di menanggalkan manusia lama, poin yang kelima. Tidak memberi kesempatan kepada iblis. Ada beberapa hal yang bila itu dihidupi, bahkan cuma dipikirkan, itu artinya kita membuka pintu dan peluang buat iblis masuk. Karena itu manusia lama kita adalah kecenderungan menyediakan fasilitas, pintu untuk iblis bekerja dalam hidupnya, bahkan kadangkala akomodatif sama iblis. Hidup lama saudara dan saya itu akomodatif untuk iblis bekerja. Akibatnya serohani apapun semestinya kita tidak akan pernah tercapai dan berbuah karena kita masih mengakomodasi, masih memberi pintu, memberi kesempatan kepada manusia lama kita yang membuat iblis terus menggerogoti kita. Bahkan di dalam bergereja, dalam pengamatan saya, dalam bergereja, dalam kepengurusan gereja, kalau itu formatnya banyak manusia lama di dalam ikut ambil bagian, maka di sanalah iblis juga bersarang di situ untuk mengacak-ngacak gereja tersebut karena pintunya dibuka. Buah daging kita udah tahu, manusia lama sejatinya harusnya kita hafal semua. Dan saya cuma sampaikan dalam konteks-konteks yang terkait dengan itu untuk memperluas wawasan kita tentang hal itu. Untuk kita betul-betul mengantisipasi pekerjaan iblis ini. Tidak memberi kesempatan kepada iblis. Waktu kita marah tidak terkendali, iblis bisa masuk dan membuat kita bertindak merusak. Waktu pikiran kotor datang, lalu tidak segera dibuang dan diselesaikan, maka iblis bisa masuk dengan roh najisnya dan bisa membuat rekayasa otak kita kayak komputer itu seperti input program masuk, lalu kemudian dia bereksplorasi dalam pikiran kita, lalu bisa jadi dibawa kepada masa lalu kita, lalu muncul gambar yang sudah pernah kita tinggalkan itu atau kegiatan yang lama terkonek ke situ dan segala macam. Itulah jahatnya manusia lama ketika diizinkan untuk iblis masuk ke sana sehingga tiba-tiba kita jadi makin kotor, kita bisa membuat rekayasa lagi, membuat perencanaan dan segala macam. Ujung-ujungnya kok dia jatuh? Itu dimulai dari membuka pintu melalui di pintu hati dan pikiran untuk membuat iblis masuk dan merusak orang tersebut.
Mahal harganya Pak, Bu. Jika manusia lama dirawat dalam diri kita. Karena itu biar dia selalu kita tanggulangi. Selalu kita tolak supaya dia tidak bekerja dalam hidup kita. Ini dia poin yang ke-6. Saya mau tes jemaat yang paling belakang 2-3 baris dari belakang. Bisa bantu saya baca nomor 6. 1, 2, 3. Kebaca ya, puji Tuhan. Saya biasanya bikin PowerPoint 1 poin itu atau paling enggak 2 itu saya bikin 1 slide. Ini terbantu, gede banget nih. Belum lagi nanti kalau diganti apa namanya itu Videotron di situ. Sekarang udah murah. Kemarin di gereja ditawarin gini, wah udah murah. Murah menurut orang yang mampu. Oke, jadi udah mulai tren gitu. Jadi langsung ke situ. Ekonomi pintas. Ini ada kaitannya tadi yang saya udah mulai singgung. Yang nggak bisa struktur ilahinya itu, kebenarannya itu mau makan ya bekerja. Udah dasarnya, memenuhi kehidupan dasar kita untuk tidak bergantung kepada orang lain. Ya bekerjalah, sekolahlah yang masih sekolah dan nanti berprestasi lalu pintar lalu cari atau bahkan untuk menjadi berguna buat orang lain. Malah menciptakan lapangan kerja untuk menolong orang lain. Gereja masa depan harus ke situ jalannya. Sehingga kita jadi tidak menyusahkan gereja dan menyusahkan orang lain. Adalah orang-orang yang seharusnya ini sudah selesai. Tapi itu yang saya bilang, saya terlambat dalam hal ini. Terlambat berkhotbah, terlambat dalam gereja dan segala macam. Kenapa? Fakta di dalam gereja sebagian besar otaknya masih ekonomi pintas. Mau untung besar, modal sekecil. Ini karena ilmu ekonomi ya. Dan puji Tuhan, belum tentu benar di sini. Puji Tuhan ada iman. Lalu kita mulai manipulasi iman untuk ekonomi pintas. Muncullah pendeta yang berdoa. Berdoa Tuhan tolong, doalah. Lemari didoain, lemari uang apa-apalah. Dalam nama Yesus terberkati. Buka pertama iman belum bekerja karena uang belum ada. Doa lagi, mungkin puasa lagi, buka lagi belum ada. Ketiga, enggak akan pernah ada karena itu ekonomi pintas. Tuhan tidak ajarkan itu. Ada teman saya yang dalam kesulitan pelayanan mungkin 20 tahun yang lalu. Kesulitan pelayanan, mereka merintis dan segala macam. Lalu untuk makan aja susah. Tapi Tuhan tolong bawa kresek plastik di depan rumah. Lalu anjing itu mau diusir, tiba-tiba sadar ada plastik yang dibawa. Ternyata begitu plastik dibuka ada uangnya di dalam. Dan hari itu bisa mereka makan karena anjing bawa plastik. Kalau Elia dibawain daging dan roti oleh burung gagak. Tapi pendeta yang saya kenal ini dibawain uang oleh anjing. Tapi itu 20 tahun yang lalu. Sekarang saya nggak ngerti. Mujizat masih jadi, saya percaya banget. Mujizat masih terjadi. Tapi Allah tidak akan mendidik kita menjadi orang yang memiliki konsep ekonomi pintas. Judi itu ekonomi pintas. Itu spirit, itu roh. Jahat banget itu. Saya berusaha itu untuk tidak muncul ketika istri saya masih lengkap bersaudara. Kan ini COVID juga banyak yang dia kurang-kurang itu. Ada satu ipar saya diambil, merangkat satu di COVID itu. Jadi si COVID ini membawa banyak angkutan, duluan dibawa. Jadi waktu keluarga saya masih lengkap, itu kalau tahun baru Tionghoa itu ngumpul di rumah. Wah itu udah ngumpul. Oh main biasa-biasa. Kan seharian ngumpul, ngobrol, nggak segala macam biasalah. Kita kan mau menyesuaikan diri ikut situ. Udah main mau gocok-gocok kartu. Awalnya hukuman minum air. Lama-lama nggak enak ini, 1000 yo. Kan sesama ini kan jelas memang mereka bukan penjudi. Mereka nggak biasa, tapi terbawa tradisi. Nah saya kan backgroundnya penjudi. Wah lihat itu ngiler.
Tapi saya tetap berkata itu manusia lama saya. Sekali saya sentuh, bahaya selanjutnya. Maka saya nggak pernah sentuh itu, puji Tuhan sampai hari ini bahkan sudah nggak ada ngumpul-ngumpul karena sudah pada sibuk segala macam dan ya itu masalah saya lah. Tapi maksudnya begini Bapak Ibu, itu judi itu jahat banget. Saya susah, kami susah gara-gara judi. Kami tahu tapi kami warisi lagi. Hanyalah Yesus yang menolong, membebaskan Paulus Epang. Sehingga enggak menjadi penjudi lagi. Karena Tuhan tebus, Tuhan terima, Tuhan pertobatkan. Sehingga enggak. Tapi itu manusia lama yang harus saya tanggulangi. Ada jemaat enggak tahu mimpi apa. Diajak pendeta pergi ke laut itu 5 hari apa 7 hari itu lupa. Naik cruise ke Singapura dulu. Di atas makan minum, jalan malam-malam. Waduh, judi sono, judi sini. Hati-hati pendeta ya, jangan sampai lewat di situ ya, banyak doa ya. Lewat di jalur itu tantangan. Itu manusia lama kita maunya ekonomi pintas. Rasul Paulus berkata, jangan mencuri lagi. Lebih baik bekerja supaya hidupmu dapat bermanfaat orang lain. Ke depan, nah ini tantangan anak milenial. Sulitnya anak milenial. Bahkan ngurus gereja jadi repot juga anak milenial. Karena otaknya otak pintas. Mau wah supaya hasilnya besar, belum tentu. Namanya gereja itu dengkulnya lebih kuat bayarnya daripada ini. Daripada lighting dan apa segala macam. Gereja itu ini yang lebih banyak bayarnya. Tapi maksud saya spirit sekarang ini sudah sulit diantisipasi secara manusia pada umumnya. Karena orang maunya untung besar, maunya hebat, maunya kaya. Sekolah malas, kerja malas, mau hasilnya maksimal. Itu zamannya kita. Karena itu konsep ini mesti kita buang dari diri kita. Kita mesti kembali konsep. Bahkan Tuhan berkata, Bapakku sampai hari ini bekerja. Kita mesti berjuang, kita mesti bekerja. Saya bilang, kalau saudara bisa ada waktu untuk bekerja, kenapa enggak? Daripada cuma hari Minggu, nunggu kerja 2-3 jam, dapat hasil berapa jam yang dibuang. Itu tadi karena ekonomi pintas. Kita sudah ngomong enak dan segala macam mengakibatkan kita enggak bermanfaat. Masih bisa lebih bermanfaat, masih bisa lebih maksimal. Ketika kita menjadi manusia sejati. Mengejar 3 tingkatan tadi itu. Hidup untuk diri sendiri, hidup untuk orang lain. Banyak orang yang butuh. Dan itu harusnya dari gereja yang membuat orang lain diberkati karena keberadaan kita. Dan kemudian untuk Tuhan dipermuliakan. 7. Jangan ada lagi perkataan kotor. Kalau obrolan saudara, pergaulan saudara, di komsel saudara masih banyak nyerempet-nyerempet yang kotor. Itu enggak bisa. Itu karena itu pintu iblis saudara masukkan dalam konselmu. Itu roh kenajisan saudara bawa di meja makanmu. Itu kenajisan saudara bawa ke ruang tidurmu dalam segala macam. Kalau kau belum steril, belum sampai kepada konsep itu, kita mesti kudus. Amin. Kita mesti kudus. Karena itu kalau ada jemaat, apalagi pengurus pelayan, otaknya itu, pikirannya, ucapannya itu masih, saudara kemarin gue lihat cewek cantik. Ya ampun. Bukan gak boleh, boleh aja. Tapi kalau namanya komsel, namanya pengurus, masih begitu omongannya. Jangan-jangan belum bertobat ngana. Pakai bahasa Manado. Atau ngana perlu dibaptis air panas. Kita nggak ngomongin aja setannya itu jadi godaan terus menerus. Apalagi dipelihara, dirawat. Cucu udah 3-4 ngomongnya masih kotor. Opa, ingat cucu. Nanti turun-temurun ke cucu.
Shalom. Di sini nggak ada, di sono. Ada pejuang di tempat saya pelayanan di gereja tempat kami melayani. Sudah meninggal. Dia bilang gini. Itu saya ngomong ini nggak enak nih. Saya lagi bingung. Soalnya ngomong tempatnya dan tempatnya itu saudara tahu. Dan ngerinya kalau saudara ada yang dari situ. Tapi oke lah, ini sekalian jadi ujian apakah saudara rohaninya dalam apa enggak. Jadi kalau tersinggung berarti saudara masih perlu lebih dalam lagi rohaninya. Kami waktu itu, saya pakai waktu itu supaya jangan sekarang. Walaupun juga sekarang ya. Enggak juga sih, terserahlah. Jangan ada dosa di antara kita. Ya udah, terserahlah. Oke? Iya enggak bisa ngomongin. Dia ngomong gini, saya samarin aja lah. Nanti yang penasaran nanyain saya di tangga. Kalau saya keburu jawab. Dia bilang gini, tante-tante, dia panggil saya Paulus, Lus. Wah pusing. Apa Tan? Itu kelompok mereka itu yang, ini pakai bahasa nggak enak, jangan tersinggung. Saya nggak pakai kata ini, tapi untuk menjelaskan maka mau saya pakai kata ini. Itu mereka kan orang susah-susah. Tapi kok bisa ada istri 3, simpanan, kawin lagi, apa segala macam. Kok bisa ya? Buat makan aja susah, tapi bisa punya istri 3 dan simpanan. Kok bisa ya? Gue pusing. Hah? Pusing Tan. Kenapa pusing? Ya, gimana mau rohaninya bener orang susah aja tapi ya itu dia namanya roh najis itu nggak kenal orang kaya, orang belum kaya nggak kenal namanya roh najis. Shalom. Ya mesti waspada. Jangan jadi bangga cerita gituan, merusak tatanan bergereja. 8. Jangan mendukakan Roh Kudus. 9. Mematikan apa? Percabulan. Ini dia. Mematikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Berapa banyak orang yang serakah katanya dalam sejarah mulai diprotolin sekarang. Mulai terbukti hasil keserakahannya mulai diprotolin. Karena memang Tuhan bilang jangan serakah. Itu bukan tujuan kita ke sana. Itu manusia lama kita. Ada 9 yang saya tulis itu untuk dibahas. Oke, supaya selesai ini bareng kita masuk mengenakan manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, ayat 10, mulai dari ayat 10 tepatnya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Menanggalkan manusia lama, sekarang mengenakan manusia baru. Dua-dua membutuhkan keputusan, komitmen, kesetiaan. Terus menerus sampai Tuhan datang. Tahun lalu kita tanggalkan manusia lama, tahun ini dia bisa nongol. Dan dia masih akan nongol ke depan, itu sebabnya tembok. Sudah, kami sudah tinggalkan. Saya cerita tadi kan, judi, roh judi. Saya masih kecil, udah jago sabung ayam. Masih kecil. Sampai saya pernah digebukin sama om saya. Kenapa? Saya pasang taji, lalu kemudian saya sabung, nggak pakai duit tuh. Sabung dengan dengan teman saya, ponakannya om saya itu. Lalu kemudian sekali lompat, langsung kena jantungnya ayamnya dan kepat mati. Nangis dia, cerita ke sana. Saya yang digebukin sama om saya. Karena saya jago pasang taji ayam waktu itu. Masih kecil, masih SD. Tapi udah jago sabung ayam. Itu latar belakang saya jago. Dan terus muncul. Saya yang mesti membentengi.
Apa kelemahan manusia lama saudara? Kenapa kok kesini lagi manusia lama? Kan udah mau masuk manusia baru nih topiknya. Kenapa di situ lagi? Jangan-jangan di sini masih banyak nih manusia lama yang muncul melulu nih. Oke, sama-sama. Ikuti kata saya. Saya sudah meninggalkan manusia lama. Saya antisipasi karena korbannya sudah banyak. Saya segini, itu adalah akibat korbannya. Manusia lama. Maka sekarang saya katakan, dalam nama Yesus, manusia lama, pikiran kotor, kenajisan, pencuri, mulut yang gak beres, nipu, dan lain-lain. Saya tinggalkan. Saya jadi manusia baru. Dalam nama Yesus. Amin. Meteraikan Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami anugerah untuk dapat mengantisipasi manusia lama kami. Dan kami bergeser ke mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 11 mengenakan manusia baru. Dan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Manusia baru yang kita kenakan adalah menyatu menjadi satu. Itu takdirnya kita. Itu tujuannya kita. Melebur menjadi satu. Saya praktek dari taruh di Jakarta, Tangerang. Sehingga istri saya Chinese, saya pribumi asli bahasa manusia. Ngerti ya istilah bahasa manusia ya. Maka saya sangat paham, saya sangat ngerti luka di antara dua suku pribumi dan Chinese ini. Saya bilang sama pendeta, you jangan pernah ngomong orang Cina. Sampai hari ini belum bisa. Jangan pernah ngomong orang Cina, bilang orang Tionghoa. Karena kata Cina itu melukai orang Tionghoa di Indonesia. Dan itu sebabnya orang Tionghoa balas, Huana. Dasar Huana. Dan sekalipun sudah bergereja bersama-sama, ini tembok masih ada. Itu sebabnya gereja belum efektif. Karena belum mengenakan manusia baru. Masih ada sekat-sekat di situ. Bisakah kita hampiri Kristus lebih dalam. Sampai itu luntur. Kita tidak lagi ada prinsip konsep Huana, China dan segala macam. Tapi kita adalah satu manusia baru dalam Kristus Yesus. Itu yang harus kita capai, itu yang harus saya capai, saya harus sampai ke situ. Bahkan saudara efeknya itu ya, karena saya nikah sama Chinese, itu sampai saya kadang-kala lihat, dasar Huana, tapi bahasa lain. Dasar Batak lu, dasar Jawa lu. Padahal aku ini pribumi asli kami. Itu membuat di dalam budaya ini masuk ke dalam saya. Sehingga saya melihat orang Indonesia seperti orang Tionghoa melihatnya. Lu rendah. Lu pribumi. Memang tukang minta-minta. Memang tukang nyusahin. Maka dia muncul, hati-hati. Muncul depan toko, depan kantor misalnya, hati-hati. Apalagi udah bawa map. Jadi dia itu barang. Atau yang dari timur. Mau nagih, mau narik motor dan mobil segala macam. Kita udah dicokokin itu. Dan itu yang saya bilang. Di gereja itu harus punah barang ini.
Siapa yang memulai? Pendeta, kita para pelayan. Mulai belajar. Ini target kita Bapak Ibu. Kita harus mencapai. Jangan form di level ini. Nggak apa-apa, itu normal. Enggak. Kristus nggak pernah membedakan suku bangsa. Kita masih karatan itu. Saya pakai bahasa manusia dulu sementara dari sini. You orang Belanda mau memenangkan Indonesia. Kalau you hatinya masih Belanda dan menjadikan Indonesia itu targetmu dan merendahkan. Lu gak bisa menangin Indonesia. Allah di tempat yang maha tinggi melalui putranya Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjelma dan sama seperti manusia. Selevel, sejajar, sependeritaan, sepenanggungan. Tidak lagi saya orang surga, kamu orang dunia. Tapi dia pakai jubah manusia, dia pakai ketidakberdayaan sebagai manusia. Itu doktrin kristologi yang harusnya pendeta, yang harusnya gereja anut untuk menerapkannya dalam bergereja. Sehingga gereja bukan lagi gereja suku, tapi gereja segala suku bangsa. Saya berani khotbah di sini karena di sini segala suku bangsa. Amin. Tapi kalau saya khotbah di depan situ yang sono itu, seberang sungai itu, wah bisa saya pulang mati saya itu. Maksud saya gini, mungkin ideal banget. Maksud saya ya kita ngomong ke sana lah. Masuk surga itu ideal enggak? Ideal lah masuk surga. Masa orang kayak gitu yang sebelahmu masuk surga? Nggak mungkin lah. Shalom. Nggak percaya. Lihat sebelahmu itu muka surga apa muka dunia? Masa mau masuk surga model gituan? Apalagi yang ngomong di depan saudara itu. Ini begini masuk surga. Habis itu surga. Lihat dindingnya terbuat dari emas. Kita korek 1 kilo kita kantongin. Kan ideal banget kan masuk surga. Maka khotbah harus ideal. Supaya ada target. Supaya kita mencapai ke situ. Iya. Masa depan gereja kita adalah menyatu dalam keutuhan, dalam kesatuan. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru. Bisa keluarin ayatnya supaya yang nggak keburu ngelihat atau handphonenya kecil. Kan zaman sekarang canggih kan. Kalau dulu kan kita bawa Alkitab ke gereja, sekarang nggak perlu bawa lagi. Kenapa? Udah di otak semua. Atau di luar otak gitu ya. Akibatnya kelakuannya di luar otak. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya biasanya marah tuh. Apalagi kalau di gereja biasa marah saya udah. Apa saya perlu ganti itu alatnya gitu. Yohanes 13 ayat 35 sampai 34 35. Aku menyampaikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama. Jadi perintah baru mengasihi dengan kualitas kasihnya, kasih sama dengan aku mengasihi kamu. Perintah lamanya gimana?
Perumpamannya, perintah lama adalah Pak Pendeta dan Pak siapa Pak? Pak Edi. Pak Edi dan Pak Markus, sampai lupa nama. Kelamaan sih Pak, jadi teman lama dan teman baru. Perintah lamanya adalah Pak Markus dan Pak Edi saling mengasihilah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Standarnya adalah saya mengasihi orang sesuai dengan saya mengasihi diri saya. Salah tempat. Saya aja Pak, jadi nggak pakai nama Bapak. Saya harus mengasihi Pak Edi, Pak Markus, sebagaimana saya mengasihi diri saya. Itu perintah lama dan itu pun lebih tinggi dari Taurat. Saya mengasihi sebagaimana saya mengasihi diri saya. Ini ngerti nggak perintah lama ini? Shalom. Kayaknya nggak ngerti. Kalau saya mau merugikan Pak Edi, apakah saya mau dirugikan? Kalau saya nggak mau dirugikan, ya saya jangan rugikan Pak Edi. Itu perintah lama. Nah sekarang perintah barunya apa? Takaran kasih saya untuk mengasihi diri saya, untuk menjadi potret, untuk mengasihi Pak Edi, mengasihi Pak Markus dan yang lain, maka itu adalah kasih yang sejauh sebatas yang mampu, yang saya tahu, yang saya pikirkan, yang berasal dari diri saya. Nah sekarang perintah baru adalah seperti Kristus mengasihi saya. Kasih Kristus, bukan kasih saya lagi. Saya mau merugikan Pak Edi. Saya juga nggak mau dirugikan. Berarti saya nggak mau merugikan Pak Edi. Nah sekarang kasih Allah untuk saya, untuk Pak Edi, untuk sebenarnya lebih dalam itu, lebih jauh dari itu. Dan ayat ini berkata, itulah perintah baru yang harus kamu lakukan. Kamu saling mengasihi sebagaimana kasih Allah kepada saudara, sebagaimana kasih Kristus kepada kita. Supaya gampang dan cepat selesai ini barang khotbah, saya tinggal 10 menit Pak ya. Bener, udah lewat malah. Tinggal 10 menit ya. Oke, tadi Bapak janji mau kasih tahu. Oh, enggak apa-apa, amannya. Oke, makasih. Oke. Siapa di antara kita yang tidak punya kekurangan? Enggak ada yang ngaku kan? Karena memang enggak ada. Tapi kenapa kok diterima oleh Tuhan? Dipakai oleh Tuhan. Dilayakkan oleh Tuhan. Kenapa orang cuma masalah kecil kita udah ngamuk minta ampun? Kenapa kita langsung putus dan segala macam? Berarti kasih kita kepada orang lain belum seperti Allah punya kasih. Maka saya bilang, waktu COVID datang pertengahan, saya bilang belum akhir zaman. Akhir dari belum. Kenapa? Gereja belum siap. Kita belum siap. Kita mau masuk sorga yang model kita ginian, rusak sorga. Kenapa? Pikiran kotor masuk ke sorga. Manusia lama masih bawa ke sorga. Maka belum siap. Maka sekarang kita masih diberi kesempatan untuk kembali lagi hidup new normal. Normal baru. Normal sih, tapi udah baru. Handphone baru, mobil baru. Maunya sih gitu. Masih jauh kita untuk masuk ke sorga. Karena itu kita masih bergereja, kita datang ke gereja, kita aktif di gereja. Untuk kita terus dikuliti seperti bawang.
supaya kita makin dibenarkan, kita makin disucikan, kita makin dikuatkan, supaya waktu Tuhan panggil kita siap. Karena itu sebagaimana tema kita minggu ini, hidup bermakna. Yuk sama-sama kita mulai ke depan untuk hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup buat orang lain. Masih banyak orang di luar sana yang perlu diselamatkan. Saya masuk pertama di ruangan di sini tadi, di portal depan, otak saya langsung sat. Ini gereja udah tertutup buat jiwa baru nih. Karena nggak mungkin lagi dia udah masuk ke cacar. Ada gereja, gue gereja. Nggak ada lagi. Karena hadapi satpam dulu di depan. Titip KTP lagi depan. Itu berarti ya jiwa-jiwa ini memang anggota sini, Pak. Karena itu kalian mau hidup bermakna, minimum doakanlah supaya orang lain, Bapak Ibu ngajak. Mau datang sendiri nggak mungkin. Udah portal depan. Bapak Ibu lah yang bawa ke sini. Mau bermakna hidupnya, hadapi portal depan. Plus minusnya banyak. Kita aman di dalam, tapi pintu tidak terbuka. Tapi kitalah yang akan buat pintu itu melalui diri kita untuk hidup bermakna. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke hambanya. Shalom Bapak Ibu, diberkati pagi ini. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Bapak makasih buat pagi dan menjelang siang hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh hamba-Mu Pak Paulus Chang. Kami mau menggunakan manusia baru kami Tuhan. Kami akan meninggalkan manusia lama ini. Biar hidup ini bermakna Tuhan. Bagi orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau pakai hamba-Mu Pak Paulus Tuhan, pakai dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya, keluarganya Engkau berkati Tuhan. Biar semua orang melalui hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Terima kasih. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mengiring Engkau, terus Engkau membentuk kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kami semakin Tuhan diproses, Tuhan meninggalkan manusia lama untuk kami memiliki manusia baru. Dan hidup kami semakin bermakna bagi diri kami, bagi orang lain, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tidak lagi berkutat dengan diri kami, tapi kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin ampun
sebuah tekanan dan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sebuah kesukaan karena kami rindu Tuhan untuk memiliki hidup yang bermakna dan jadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan, Engkau terus bawa kami dengan anugerah-Mu Tuhan, kami dapat mengerjakan itu. Oh haleluya. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Dengan iman katakan sekali lagi, mengikut Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Hatiku lepas sembahan untuk menyembah. Oh haleluya. Hidupku katakan mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi, ya haleluya. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. 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 Sebelum meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh termeterai di dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita ditempelak, kita ditegur, kita dinasehati supaya kita terus menerus menanggalkan manusia lama, menanggalkan manusia lama, dan kita memiliki manusia baru sehingga hidup kita benar-benar bermanfaat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin engkau selama ini berkutat di manusia lama. Siapa yang mau berkomitmen untuk berkata, Tuhan aku mau menjadi manusia baru supaya hidupku bermanfaat. Saudara, mungkin dari waktu ke waktu secara jasmani hidupmu tidak mengalami perubahan. Usaha pekerjaanmu jatuh bangun, itu karena disebabkan kehidupan kerohanianmu yang mempengaruhi hidupmu. Karena engkau tidak menanggalkan itu. Dan kerohanianmu jatuh bangun, kecewa, sakit hati, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan menolong kita. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita minta Tuhan untuk anugerah Allah menolong kita. Hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas buat kita, supaya tidak sia-sia, tetapi kita pulang, kita membawa berkat Allah yang luar biasa. Mari saudara datang sama Tuhan. Mungkin engkau datang di tempat ini, engkau selalu saudara, engkau berkata, tapi Pak aku dalam persoalan ini dan itu. Kita tidak lagi di level itu sebenarnya. Tapi gak apa-apalah, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang saudara. Mungkin saudara punya persoalan masalah seperti itu. Datanglah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Yesus salib aja dia kerjakan, apalagi masalah persoalan hidupmu. Dia tanggung jawab. Itulah sebabnya mari kita melihat ke depan bahwa kita mau menjadi berkat dan bermakna bagi banyak orang. Mari taruh tangan kiri saudara di atas dada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita buat komitmen sama-sama dan berkata, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman Allah yang telah saya dengar Tuhan, benar-benar Tuhan menemplak dan
membuat konsep dalam hidup ini, mengubah pola pikir kami, pola pikir saya, sehingga saya menjadi benar-benar ciptaan baru dan menjadi manusia baru yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Bapak berkati sekali lagi Pak Paulus Epang yang telah memberkati kami sebagai gembala jemaat, sebagai trainer, sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa, dan bahkan sebagai ketua sinode yang bertanggung jawab kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, mengayomi mereka, mendidik mereka, membimbing mereka. Ada banyak hal yang dia kerjakan, hambamu kerjakan, tapi pakai dan urapi menjadi alat yang luar biasa. Hambamu berdoa dalam kapasitas sebagai Bapak, Tuhan tetapkan sebagai Bapak untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus akan berikan pewahyuan yang baru, hikmat yang baru, dan bahkan Tuhan tambah-tambahkan apa yang sudah ada sehingga kapasitas diperbesar. Kami bersyukur jemaat GB Citra 2 diberkati lewat pelayanan hambamu pagi dan siang hari ini. Dan kami terdorong, kami terpacu untuk kami maju menjadi orang percaya, menjadi gereja yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan saudara, seraya engkau menadahkan tangan. Dan biarlah saudara kebenaran firman termeterai dalam hidupmu. Hari-hari ke depan engkau akan mengarungi kehidupan melihat dunia nyata. Tapi percayalah bahwa ketika engkau dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan engkau, bahkan Tuhan ada di dalam hidupmu. Gada dan tongkatnya selalu akan menghibur saudara. Sebenarnya Tuhan tetapkan engkau untuk menjadi orang-orang yang berhasil jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu akan terjadi ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, hidup yang bermakna. Dan bahkan engkau diangkat untuk bukan menjadi orang-orang yang biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa yang memberkati banyak orang. Ketika menghadapi tantangan hidup ini, engkau bukan sekedar sebagai seorang yang pemenang, tetapi janji Tuhan lebih daripada pemenang. Itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Dan itu semuanya dimeteraikan dengan berkat yang turun dari Allah Bapa kita di surga, yang penuh dengan kasih dan karunia melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati buat kita, serta tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus yang turun atas hidup saudara yang berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin, 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 amin. Selamat siang. Tuhan Yesus. Saudara yang ulang tahun, saudara nggak perlu daftar ya. Tadi diumumin daftar ya. Ya, jadi nggak daftar. Saudara datang bawa jiwa baru ya. Kemudian yang lama tidak ibadah kemana-mana boleh, tapi yang sudah bergereja jangan dibawa ke sini. Itu udah bergereja tempat lain. Ya, nilainya nggak ada. Nah, jangan paksain masuk portal kalau itu jemaat orang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.